kembali lagi ke Fakultas FM. Kali ini aku Sidiara Masari sebagai moderator kali ini, dan ada Kak Asti dari Botanikologi. Oke, gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu sih botanikologi? Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu aja kali ya, kenalin diri dulu. Sebelumnya kenalin, aku Asti Nurdewanti, aku D3 dari D3 Vokasi Agribisnis UNS angkatan 2023 dan sekarang melanjutkan di Agribisnis Universitas Jember tahun angkatan 2024. Oke, untuk botanikologi sendiri ini sebenarnya media pemasaran atau wadah di mana kita sebagai generasi muda itu bisa bikin sesuatu yang memiliki experience yang berbeda, yang membawa konsep natural, minimalis, sama estetik gitu. Terus bisa cerita sedikit tentang latar belakang kakak, apa yang buat kakak Kak Asti bisa jatuh cinta dan fokus terjun dengan dunia botanikologi? Sebenarnya kalau dibilang dunia botanikologi enggak, cuman di sini tuh gimana aku bisa ngemas pertanian tuh dari yang konvensional yang membosankan tuh jadi lebih menarik gitu di kalangan anak muda gitu. Ini untuk botanikologi sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu ya teman-teman sendiri tahu anak pertanian dari kata botanikologi sama ekologi gitu kan. Nah, aku tuh bingung dulu awalnya. Ini kalau terarium, ini kan orang-orang belum pada tahu apa nih terarium kayak gitu kan. Jadi aku bikin gimana sih terarium ini bisa dikenal oleh anak-anak muda. Tapi kalau emang dari bahan jadi pun nggak bisa dijual langsung jadi, dan mungkin orang-orang nggak tahu kan ini terarium ini buat apa sih dan lain-lain. Maka dari itu di sini botanikologi itu latar belakangnya dari sisi ini sebenarnya tugas akhir aku di Vokasi. Ini juga gimana caranya biar aku ngasih pengalaman lain ke orang lain, gimana sih cara bikin terarium, gimana sih cara bersosialisasi, karena emang aku pengen itu punya usaha yang bisa berimpact ke sosial kayak gitu. Terus apa sih yang membedakan produk botanikologi yang Kak Asti miliki dengan yang lain di pasaran? Oke, untuk perbedaan yang aku miliki itu yang pertama, kalau di pasaran kan kemungkinan juga kita bersaing dari segi wadah, dari segi alat dan lain-lain. Tapi yang aku jual di sini adalah experience-nya, gimana kita bisa terjun langsung, bagaimana kita bisa berkolaborasi, bersosialisasi kayak gitu. Contohnya kayak kemarin itu aku sosialisasi sama anak-anak binaan dari panti asuhan, terus dari dosen-dosen LPP Yogyakarta juga ada, terus internasional studinya Visipol UGM juga ada gitu. Jadi di sisi lain aku menjual produk, di sisi lain aku memperkenalkan pertanian dari segi yang berbeda, tapi di sisi lain aku juga gimana caranya orang-orang yang bisa dibilang saling nggak kenal, di situ kita bisa gabung di satu tempat gitu. Jadi kan asik kan, misal aku kenal sama kamu, kamu ke WhatsApp aku, kamu dari mana? Iya, Kamu dari mana sih? Itu ada relasi juga. Terus bagaimana sih Mbak bisa mengembangkan ide dari konsep awal hingga menjadi produk yang bisa dijual? Oke, untuk ide sama riset awal yang aku lakuin di botanikologi sendiri kan awalnya ya tadi yang udah aku jelasin di awal. Aku kalau jual produk aja tuh mesti nggak bakal laku gitu. Soalnya kan mungkin orang mikirnya ini apa sih, cuma pasir dikasih tanah, dikasih ini gitu kan. Ya udah, aku bikin gimana caranya orang itu langsung tahu visualnya, tahu bahannya kayak gini-gini, tahu tekstur dari bahan-bahannya kayak gini. Jadilah ide ini. Dari mulai konsep desainnya aku bikin sendiri, terus branding Instagram aku tuh sampai ke naik ke Lawu pos 2 buat aku lihat-lihat lumut beneran. Itu sama anak-anak pengelolaan hutan UNS. 2 orang aku naik ke sana, ini lumutnya apa ya, kalau lucu banget. Aku sampai ke Lawu belajar itu sama anak-anak PH, terus ke Merapi juga. Lihat-lihat. Jadi benar-benar kayak bukan sekedar tugas akhir, bukan sekedar sarana buat ngejualin, tapi di sini juga aku sarana buat healing. Iya, Karena emang keliling juga kan. Asik. Iya sih, ini kan ya contohnya. Gitu. Jadi Gemas. seluruh buat kayak pelajaran di kamar apa di ruang tamu gitu kan. Betul, bisa banget. Apa sih tantangan besar yang Kak Asti hadapi saat memulai bisnis ini?
gimana caranya bisa lewatin kayak yang udah gimana cara kakak bisa lewatin itu? Oke, gimana caranya itu? Yang paling susah tuh bikin brandingnya, karena Botanicology kan bisa dibilang paling awal ya daripada bisnis-bisnis terarium yang lain kayak gitu. Mungkin dari pesaingnya sendiri yang mereka udah punya follower banyak, terus punya konsumen lebih banyak. Trustnya kan mungkin orang-orang juga cari yang mereka tuh udah ada portofolio. Nah, kalau di Botanicology sendiri kan kemarin belum ada, benar-benar sama belum ada. Jadi untuk tantangan sendiri pertama membangun branding, terus yang kedua riset pasarnya kayak gimana. Terus yang ketiga itu harus mikir juga ini idenya mau dibawa kemana juga. Terus udah deh, sejauh itu baru itu. Tapi yang akhir-akhir ini bener-bener struggle aku bangun Botanicology ini sendiri tuh di plagiarismnya. Itu bener-bener kayak ada pembelian bisnis ada, terus bener-bener idenya bener-bener diplek-ketiplek itu juga ada kayak gitu. Bahkan gak cuma 1-2 orang, dan itu pun orang-orang terdekatku. Ya udah, jadi untuk struggle-nya tuh ya itu riset pasar, terus branding sama plagiarisme dalam bisnis. Ya mungkin kalau emang kompetisi bisnis juga nggak apa-apa ya dalam segi sehat gitu, tapi kalau emang udah plagiat dan lain-lain udah kayak itu masalah yang bener-bener nggak diselesaikan. Ada sih nggak momen lucu atau unik yang jatuh bangunnya selama perjalanan bisnis Botanicology yang bisa diceritakan ke teman-teman mendengar? Ada banget. Lucunya itu pas pelaksanaan workshopnya, kan aku jualnya kan per 1 kit gitu kan, itu bareng-bareng seret. Itu pas aku kerjasama sama satu brand, lumayan lah, brand dari Paragon gitu. Terus di situ bahan-bahannya udah ketata, kan jatahnya kan 1 orang 1 terarium kan di situ. Ya udah, gimana pun caranya kita berkreasi sesuai kreativitas kita. Nah, aku tuh nggak sadar gimana pas mereka nyusun teman-teman udah pada selesai tuh 1 orang ini belum. Aku tanya lah, ada kesulitan nggak mbak di bagian mana, nanti aku bantu. Terus nggak tahu kenapa dia emosional atau gimana gitu kan, badannya tuh dibalik bener-bener materialnya tuh bener-bener dia ulang dari awal. Dia ulang apa kayak, wah ini kenapa ya mbaknya ya, apa ada salah gitu kan pas nyampein materi gitu. Ternyata emang beliaunya lagi hamil, mungkin sensitif apa gimana gitu ya. Cuman apa yang siapnya itu pas numpahin padanya bener kayak gitu kan. Peserta tuh kayak, kenapa mbak gitu? Oh iya sih. Oh ya udahlah, mungkin itu pembelajaran buat aku juga buat sabar. Cuman kalau dilihat-lihat, kalau diingat-ingat juga lucu juga, tiba-tiba langsung jadi aduh. Terus siapa sih sosok yang paling berpengaruh atau inspirator dalam perjalanan bisnis Botanicology Kak Asti? Kalau buat inspirator sendiri itu ibu aku sih. Tanya ibu aku kan suka nanam, beliau juga yang nyemangatin aku buat di agribisnis yang sebenarnya aku kan salah jurusan di sini, gitu kan. Terus ibu aku bilang, kalau gak apa-apa deh, diterusin dulu aja, siapa tahu emang ini jalan. Kalau kamu kan dulu kan aku pengennya di hukum, kalau nggak di fisik gitu kan. Mungkin kalau emang aku benar-benar terjun di dunianya mereka, atau aku masuk di jurusan yang notabene aku ketolak tapi aku maksain, mungkin aku nggak pernah tahu gimana rasanya kolaborasi sama beberapa brand sama beberapa universitas juga. Dan di setiap jalan mesti juga ada ceritanya sendiri. Terus kira-kira tren Botanicology apa yang menurut Kak Asti bakal naik daun dalam beberapa tahun ke depan? Untuk tren Botanicology menurut aku bakal naik daun terus. Jadi ini sebagai tantangan buat aku sendiri, gimana caranya aku bisa ngembangin juga, dari mulai nanti ada terarium, mungkin ada kokendama juga yang udah aku jalanin juga, mungkin nanti ada beberapa teknik cara menanam atau budidaya tanaman yang lain yang bisa bergerak di bidang pertanian lagi, tapi dalam segi lebih modern sih, biar bener-bener anak-anak muda tuh kayak nggak males. Iya bener, orang tuh kayak ngapain sih masuk pertanian, ujung-ujungnya masuk bank gitu kan. Sakit tau digituin, padahal kan ada kayak lebih luasnya lagi gitu loh, nggak cuma jadi bank, nggak cuma di lingkup pertanian, tapi bisa ke lingkup jadi misal nanti kita takdirnya juga di bank, tapi kita juga punya bisnis side-nya tuh lain gitu loh, biar bisa double income. Coba
Terus bagaimana cara menjaga kualitas dan keberlanjutan dalam produk yang Kak Asti tawarkan? Untuk menjaga kualitas sendiri ini aku ada misalnya maintenance buat alat dan bahan juga. Terus yang aku kasih juga bahan-bahan baru, wadah-wadah baru, terus apa lagi ya? Ya teknik-teknik baru mungkin, sama biasanya itu aku kasih bagaimana caranya merawat dan lain-lain kayak gitu. Kan notabene kalau sekarang itu lebih ke gaya hidup estetik gitu kan. Jadi output yang aku kasih tuh aku usahain tuh bisa estetik dan tahan lama gitu, yang berkelanjutan gitu. Kalau terrarium sendiri kan aku milih tanamannya tuh yang bisa tahan lama. Jadi untuk keberlanjutannya bisa dibilang bisa. Bisnis botanikologi ini pasti kan membutuhkan banyak riset kan ya. Bisa ceritakan nggak sedikit tentang proses riset dan pengembangan produk ini? Oke, untuk risetnya itu sebenarnya pertama itu aku belajar dulu dari mentorku yang di Jogja, itu 1 sampai 2 bulan, dari mulai urutan materialnya, kenapa harus pakai material ini itu gitu kan. Terus habis itu informasi yang udah aku dapat aku tanyain ke dosen di UNS. Ya, kebetulan kan dulu aku dekat sama beberapa dosen juga kan. Prof, kalau ini digabung sama ini gimana? Kalau ini digabung sama ini gimana? Gitu kan. Tanaman nggak gitu? Tanaman yang cocok gimana gitu kan. Jadi aku tahu ini materialnya tuh kayak struggle-nya di bagian mana. Nah ternyata kalau di Indonesia itu struggle-nya di masalah air. Air kan beda-beda kan tiap daerah. Benar kayak gitu. Jadi kayak ini tuh risetnya. Terus riset pasar juga. Tadi pertanyaannya apa sih, lupa gue. Parah. Bisa ceritakan nggak sedikit tentang proses riset? Oh iya, riset dan pengembangan. riset ini, terus tadi risetnya dari mulai material, terus dari wadah juga, terus dari riset lapangan juga. Kalau bener-bener, oh ini lumutnya tuh bener-bener bisa hidup di sini nggak sih? Ini bisa nggak sih? Cocok nggak sih? Bener-bener kayak trial and error. Aku bahkan itu tuh sempet pernah bikin beberapa sampel. Aku layarnya kasih ini nanti gimana, kasih ini gimana, jadi kayak tiap ditanya sama peserta aku tuh tahu mah kalau nggak dikasih ini emang kenapa sih dan lain-lain. Contoh nggak dikasih arang, arang kan nanti jamur kan konsepnya. Nah kalau nggak dikasih arang nanti tuh jamur itu bener-bener fakta lapangannya emang ada jamurnya, jadi aku nggak sekedar ngomong doang, karena emang harus ada faktanya juga kan. Kadang juga aku kasih fotonya, ini kalau nggak dikasih arang, ini kalau dikasih arang, ini kalau dikasih lumut, ya ini ya dikasih lumut. Itu bener-bener aku bikin 2 dan bikin banyak bahkan gitu. Apa sih tips untuk orang yang baru mau mulai bisnis di bidang botanikologi? Oke, untuk tips di bidang botanikologi sebenarnya bukan dibilang tips botanikologi ya, cuma tips pertanyaannya aja. Mungkin yang pertama niat sih. Iya, yang pertama niat ya. Niat dulu, yang kedua riset ide. Kalau bisa itu ide itu dari apa yang kamu pikirkan. Kalau emang kamu mau adaptasi dari orang lain ya boleh, cuman jangan terlalu plek-ketiplek gitu. Misal kamu pengen bikin kokedama, ya udah kamu bikin kokedama yang sekiranya itu bisa kamu modifikasi, misal kokedamanya dari herbs atau dari tanaman hias lain atau mungkin edible flower yang bisa dimakan gitu kan. Itu. Jadi kalau tipsnya tuh yang pertama niat, yang kedua ide itu harus muncul dari kamu, terus yang kedua eksekusinya. Tapi jangan lupa disertai riset. Kalau ada satu hal yang bisa Kak Asti ubah dalam perjalanan bisnis botanikologi ini, apa yang akan Kak Asti ubah dan kenapa? Kalau yang bakal aku ubah sebenarnya nggak ada, karena emang semua tuh udah ada alur ceritanya sendiri kan dalam setiap jalan. Cuman pengen aku benahi sih. Aku ingin gimana ya, berusaha buat percaya sama partnerku tapi nggak terlalu percayakan hal itu sepenuhnya gitu. Karena emang bisa jadi musuh itu dari karena orang-orang terdekat kita gitu. Sebenarnya kalau emang diubah nggak, cuman pengen dibenahi aja gitu sih. Itu yang bikin jiwa kadang pengen meronta-ronta ya, udah percaya sama orang buat bisnis bareng tapi realitanya malah ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi emang kalau ingin diubahnya enggak, cuma ingin dibenahinya aja ya, kedepannya bisa lebih baik.
Mungkin dari Kak Asti ada closing statement? Untuk closing statement ini ada sih satu. Semua itu berasal dari tantangan yang bisa bikin kita untuk terus berkembang. Oke, sekian kali ini aku sebagai moderator dan Kak Asti sebagai pembicara. Sampai jumpa episode